Keesokan harinya, perusahaan Su bersama dengan Universitas Kedokteran Zhonghai mengadakan acara pengaktifan proyek herbal yang meriah di Auditorium Universitas Kedokteran Zhonghai. Nenek Su, Chandra Su, Daniel Su, Marlene Su, dan petinggi keluarga Su lainnya, serta para pemimpin tinggi Universitas Kedokteran Zhonghai dan para tokoh besar dari berbagai ranah pun datang untuk meramaikan acara pengaktifan proyek ini. Di dalam auditorium, Daniel Su dengan status sebagai wakil direktur perusahaan Su menandatangani perjanjian kerja sama strategis dengan dekan Universitas Kedokteran Zhonghai. Sungguh sangat meriah. Nenek Su sendiri pun mengumumkan, perusahaan Su akan mengeluarkan dana sebesar 1 miliar yuan terlebih dahulu untuk mengaktifkan proyek ini. Suara tepukan tangan menggelegar di dalam auditorium. Keluarga Su memperoleh banyak kehormatan dan pujian dari orang-orang. Nenek Su sangat bangga dan besar hati, dia langsung membuka anggur La Romaine Conti yang bernilai jutaan yuan per botol untuk merayakan kegembiraan ini. Kemudian, semua media koran di kota Zhonghai pun memberitakan kejayaan keluarga Su kali ini di dalam berita utama, membuat reputasi keluarga Su selangkah lebih maju. Di gedung perusahaan Su, di dalam ruangan kantor Presdir. Melihat begitu banyak berita di koran, Nenek Su tersenyum tak tertahankan. Sejak kakekmu meninggal, keluarga Su kita tidak pernah memiliki kejayaan seperti ini. Kelihatannya kali ini keluarga Su kita akan bangkit kembali. Kedepannya, kita yang hanya anggota umum SPZ naik menjadi dewan direksi, juga adalah masalah yang sangat mulus. Meski daya pengaruh perusahaan Su di kota Zhonghai masih lumayan, tetapi perusahaan Su juga hanyalah anggota umum dari SPZ. Pada waktu itu, awalnya kakek Su ingin mencalonkan diri sebagai dewan direksi, tetapi karena kematiannya yang mendadak, masalah ini pun menggantung begitu saja. Setelah kakek Su meninggal, banyak sekali mitra kerja dari generasi tetua yang bubar, sehingga menyebabkan keluarga Su memasuki masa keterpurukan. Nenek Su juga tidak berani mengungkit tentang pencalonan dewan direksi lagi. Namun keadaan hari ini, membangkitkan kembali harapan Nenek Su. Daniel Su menyeduh segelas kopi untuk Nenek Su, dia berkata sambil tersenyum, ini semua adalah berkat kontribusi Nenek. Sekarang kita sudah bisa mempersiapkan bahan-bahan untuk pencalonan dewan direksi. Ketika SPZ mengadakan rapat tahunan di akhir tahun, kita bisa mengajukannya ke atas. Asalkan proyek ini dapat berlangsung dengan mulus, menjadi dewan direksi bukanlah masalah. Nenek Su berkata dengan tegap, iya, memang sudah bisa mempersiapkan bahannya dulu. Setelah keluarga Su kita menjadi dewan direksi SPZ, kita bisa mulai mempersiapkan untuk pencalonan anggota majelis. Serikat Pekerja Zhonghai memiliki anggota umum yang sangat banyak. Para anggota SPZ dapat menikmati berbagai keuntungan dalam perpajakan, perdagangan, dan lain sebagainya. Namun begitu menjadi dewan direksi, maka mereka bisa mengikuti rapat dewan direksi yang diadakan oleh Serikat Pekerja Zhonghai. Setiap kali kota Zhonghai menemui masalah besar atau harus menentukan keputusan besar, Serikat Pekerja Zhonghai akan mengadakan rapat dewan direksi untuk mendiskusikannya. Dewan direksi adalah simbol akan status. Tingkatan berikutnya adalah anggota majelis. Seperti halnya keluarga Simon Lee dan Samuel Han, mereka semua adalah anggota majelis. Orang yang dapat menduduki posisi anggota majelis, semuanya adalah keluarga kaya kelas atas di kota Zhonghai. Mereka menikmati pertukaran sumber daya tertinggi, serta dapat mengikuti pencalonan wakil ketua majelis. Tatapan Nenek Su saat ini, sudah mulai mengincar majelis SPZ, sungguh terlalu melayang tinggi. Tepat ketika itu, tiba-tiba Chandra Su menyerbu masuk terburu-buru sambil membawa satu koran. Dia berkata dengan terengah-engah, Presdir, gawat. Nenek Su menyeruput kopi dengan santai. Dia berkata dengan tidak senang, setidaknya kamu juga adalah direktur dari perusahaan Su, kenapa masih begitu ceroboh dalam melakukan hal? Gul, Chandra Su menelan ludah. Dia menunjuk koran di tangannya dan berkata dengan suara gemetar, ini adalah koran resmi dari Serikat Perikat Zhonghai, SPZ Pos. Ada satu berita utama,
yaitu menolak mengakui keluarga Sukita mengambil alih proyek riset herbal, serta menghentikan sementara dana bantuan sebesar 1 miliar yuan. Selain itu, SPZ juga menghapus nama perusahaan Su dari daftar nama anggota. Apa? Nenek Su bangkit berdiri dengan kaget, bahkan gelas kopi di tangannya jatuh ke lantai juga tidak tahu. Nenek Su merebut koran itu dan membacanya, lalu diam lemas di kursi. Daniel Su mengambil koran dan membacanya. Saking kagetnya, dia bersandar ke dinding untuk menstabilkan diri. Dia berkata dengan suara gemetar, "Kenapa bisa seperti ini? Sebelumnya kita tidak mendapatkan kabar apa-apa. Lagi pula keluarga Su kita sudah menandatangani kontrak, hitam di atas putih. Bagaimana bisa mereka mengingkarinya begitu saja?" Kepala Chandra Su penuh dengan keringat. Dia berkata dengan susah seperti ada sesuatu yang tersumbat di tenggorokannya. "Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku langsung datang begitu mendapatkan kabar. Aku kira kalian tahu sesuatu." Sesaat kemudian, napas Nenek Su sudah lebih lancar. Dia menegakkan badannya di kursi. Keluarga Su kita mengerahkan segenap tenaga barulah bisa bergabung ke dalam SPZ. Juga karena bergabung ke dalam SPZ barulah bisa mendapatkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, sehingga bisa berkembang besar. Jika dihapus dari daftar nama anggota, maka sama saja dengan perusahaan Su dikeluarkan dari kalangan utama di kota Zhonghai. Kedepannya, anggota SPZ pun tidak akan kerja sama dengan kita. Keluarga Su kita akan langsung memasuki masa kritis karena pemberhentian pengoperasian. Nenek Su yang bersikap tenang pada biasanya, bahkan berkeringatan banyak di kepala. Daniel Su berkata dengan cemas, "Nenek, berdasarkan kebiasaan rutin, harus mendapatkan persetujuan sebanyak 2/3 dari anggota Dewan Direksi barulah bisa jika SPZ ingin mengeluarkan anggota tertentu. Namun kali ini, SPZ sama sekali tidak mengadakan rapat Dewan Direksi, ini tidak sesuai dengan prosedurnya." Chandra Su berkata, "Pada umumnya, memang harus mendapatkan persetujuan sebanyak 2/3 dari anggota Dewan Direksi untuk mengeluarkan anggota tertentu. Tetapi selain itu, masih ada satu cara lagi, yaitu Ketua Majelis SPZ sendiri yang bertanda tangan dan mengecap surat perintah untuk mengeluarkan suatu anggota. Aku mendapatkan kabar, kali ini adalah Ketua Majelis SPZ sendiri, Brian Ma yang bertanda tangan untuk mengeluarkan kita." Brian Ma. Seluruh ruangan kantor menjadi sunyi senyap. Orang ini adalah keberadaan yang paling memuncak di kota Zhonghai. Keluarga Su bahkan tidak punya hak untuk menenteng sepatunya. Brian Ma sendiri yang bertanda tangan untuk mengeluarkan keluarga Su. Brian Ma sendiri yang bertanda tangan untuk mengeluarkan kita. Nenek Su gemetaran saking marahnya dan hampir pingsan. Kenapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Sebenarnya apa kesalahan yang keluarga Su kita lakukan? Chandra Su berkata, "Jika SPZ hanya menolak untuk memberikan dana bantuan 1 miliar yuan untuk proyek riset herbal, keluarga Su kita masih bisa melewati krisis ini. Tetapi mengeluarkan kita dari daftar nama anggota SPZ, sama saja dengan merenggut nyawa kita. Jangan cemas. Aku telepon sekretaris Jiang dulu untuk menanyakan keadaan." Nenek Su langsung menelepon Lauri Jiang, dengan sangat ramah menanyakan seluk-beluk dari hal ini. Namun Lauri Jiang hanya menjawab, "Aku menandatangani kontrak dengan Winda Su, SPZ hanya akan mengakui Winda Su sendiri, tidak bisa ganti orang lain." Nenek Su kaget seketika, hanya karena mengganti orang, maka keluarga Su dikeluarkan dari SPZ. Ini adalah alasan yang betapa dipaksakan. Winda Su adalah orang yang sangat berdedikasi dalam pekerjaan. Sejak dia lulus kuliah dan mulai bekerja, dia tidak pernah telat sekalipun. Dengan ilmu kedokterannya yang unggul dan sikap profesionalisme yang tinggi, selangkah demi selangkah dia menduduki posisi general manager dari seorang dokter yang umum. Dalam masa pimpinannya sebagai general manager, Winda Su semakin profesional dan tidak pernah lengah. Setiap harinya dia mengerahkan 120% tenaga dalam menghadapi pekerjaannya. Namun hari ini, pertama kalinya Winda Su tidak cemas untuk pergi ke perusahaan. Jika hati seseorang sudah mati,
apakah masih memiliki gairah terhadap pekerjaan? Ketika Winda bangun tidur, sudah jam 10. Dia membuka televisi dan melihat seluruh berita yang sedang membicarakan tentang perusahaan Su dan Universitas Kedokteran Zonghai yang mengaktifkan proyek herbal. Semua kalangan masyarakat pun serentak memberikan komentar positif. Proyek ini awalnya adalah kontribusi dari dia, jangankan memimpin proyek ini, setidaknya dia juga bisa ikut mengambil peran. Sekarang, semua keramaian ini, sama sekali tidak ada hubungan dengan dia. Winda Su tertawa menyindir diri sendiri lalu mematikan televisi. Dia berganti pakaian pekerja kerah putih dan hendak pergi keluar. Winda, kenapa kamu bangun siang sekali? Rani Zhou yang baru pulang dari membeli sayur merasa tidak senang. Kamu pergi telat nanti akan ditangkap kesalahan lagi oleh keluarga Su. Kamu benar-benar tidak bisa membuat orang tidak khawatir. Winda Su malas untuk menjelaskan. Dia mengambil tas Jinjing dan hendak pergi. Tunggu, siang ini ingat pergi urus perceraian. Pasti harus urus. Rani Zhou mengingatkan dengan serius. Iya, aku tahu. Winda Su menjawab dengan kesal. Ketika dia hendak berangkat, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Itu adalah pesan yang dikirimkan oleh Eric Ling. Nanti Nenek Su akan meminta kamu pergi ke berunding lagi dengan SPZ. Jika kamu tidak ingin pergi, langsung tolak saja. Jika tidak bisa dilakukan, kamu bisa mengajukan permintaan apapun padanya. Winda Su terheran-heran, dia merasa Eric Ling sedang tidak waras. Baru saja membuka pintu, Winda Su melihat Nenek Su dan Willy Han yang berdiri di luar. Nenek, kenapa nenek datang ke sini? Winda Su terkejut sekali. Ibu, cepat masuk dan duduk di dalam. Rani Zhou meletakkan keranjang sayur dan menyambut kedua orang itu masuk ke dalam rumah. Dia menyeduhkan teh dan berkata menjilat, jika ibu punya masalah, langsung telepon saja suruh kami yang pergi ke sana, bagaimana bisa Anda yang datang sendiri? Anda tenang saja, terkait perceraian Winda, hari ini pasti akan diurus. Pada terakhir kali, Nenek Su memperingatkan Rani Zhou di depan orang banyak, jika Winda Su tidak bercerai dengan Eric Ling lalu menikah dengan Dilan Chen, mereka sekeluarga bertiga akan diusir keluar dari keluarga Su. Namun baru lewat 1 hari, Nenek Su sudah datang ke rumah. Ini sangat membuat Rani Zhou merasa panik. Nenek Su bertampang lesu, dia berkata dengan letih, aku datang ke sini bukan untuk masalah perceraian Winda, tetapi karena masalah lain. Nenek Su bangkit berdiri dan berkata pada Winda Su, Winda, aku yang bersalah dalam masalah sebelumnya, aku minta maaf padamu. Winda Su merasa kepalanya seperti hendak meledak. Ada apa ini? Rani Zhou juga terbengong, dia bergegas berkata, Ibu, apa yang ibu katakan? Sebelumnya ibu tidak salah, Winda kami yang tidak baik, terutama Eric Ling si manusia sampah itu yang tidak punya batas dalam bicara. Sampai menyinggung ibu. Diam kamu. Nenek Su langsung menegurnya. Seketika Rani Zhou tidak berani berbicara, dia menyusutkan badannya ke belakang. Winda Su juga merasa sangat canggung. Nenek, benar kata ibu, nenek tidak salah pada sebelumnya, akulah yang salah. Nenek tidak perlu minta maaf. Aku mohon padamu, pergi lagi ke SPZ untuk berunding. Nenek Su melakukan gestur salam soja. Nenek Su yang pada biasanya tinggi di atas langit dan merajalela di keluarga Su, bahkan memohon padamu. Dalam benak Winda Su teringat akan pesan singkat Eric Ling tadi, ini sangat kebetulan sekali. Ini, ada apa ini? Winda Su terbengong. Willy Han menceritakan kejadian padanya dan berkata, Winda Su, karena penanggung jawab proyek herbal ini bukan kamu, maka SPZ langsung membatalkan perjanjian kerja sama dan memberhentikan dana bantuan 1 miliar yuan, serta mengeluarkan keluarga Su kita dari SPZ. Sekarang perusahaan Su akan menghadapi krisis pemberhentian pengoperasian secara menyeluruh, hanya kamu yang bisa menyelamatkan keluarga Su. Nenek Su menghabiskan semua hidupnya untuk keluarga Su, ini juga adalah jerih payah dari kakek Su, demi seluruh keluarga Su. Mohon kamu jangan mengambil hati, teruslah berkontribusi untuk keluarga Su.
Kabar ini bagaikan bom yang meledak di ruang tamu. Tidak peduli bagaimana Nenek Su memanfaatkan Winda Su, merebut kontribusi Winda Su, dan menyulitkan Winda Su pada sebelumnya, pada dasarnya ini hanyalah masalah internal keluarga Su, hanyalah masalah sepele. Namun sekarang, pukulan telak dari SPZ langsung mengacaukan seluruh perencanaan keluarga Su. Meski Nenek Su sudah mengalami banyak terpaan badai selama setengah hidupnya, tetapi dia juga merasa panik dan takut ketika menemui keadaan seperti ini. Nenek Su berkata, asalkan kamu bersedia pergi ke SPZ untuk berunding, katakan saja apa yang kamu inginkan, semuanya aku setujui. Winda Su menarik napas dalam-dalam selama beberapa kali, dia terus tidak bersuara. Mengajukan persyaratan pada Nenek Su, dia sangat tidak terbiasa, tekanan psikisnya terasa sangat besar. Rani Zhou bergegas berkata, Winda, kamu bengong apaan? Nenek pun sudah memohon padamu seperti ini, cepat kamu setujui. Teringat akan pesan singkat Eric Ling tadi, Winda Su tahu bahwa ini adalah kesempatan yang paling tepat untuk mengajukan persyaratannya. Jika tidak dia ajukan sekarang, mungkin ke depannya tidak akan punya kesempatan lagi. Setelah dipikir-pikir, Winda Su berkata sambil menggertak gigi, aku punya 2 persyaratan. Pertama, jangan lagi membicarakan masalah tentang ayahku yang adalah anak di luar nikah. Kedua, jangan lagi memaksa aku bercerai dengan Eric Ling untuk menikah dengan Dylan Chen. Bok, semuanya aku setujui. Nenek Su langsung menyetujuinya, dia pun merasa lega. Dia bersyukur Winda Su tidak mengajukan ingin memimpin proyek ini, atau menginginkan posisi wakil presidir perusahaan Su dan sejenisnya. Jika Winda Su mengajukan permintaan seperti itu, dia juga tidak punya pilihan selain setuju. Setelah mengantarkan Nenek Su pergi, Winda Su datang sendirian ke balkon. Dia mendongak menatap matahari yang baru terbit, hatinya yang sudah putus asa pun sekali lagi merasakan secercah harapan. Cahaya matahari yang cerah, terasa indah sekali. Harapan tak putus sampai jerat tersentak rantus. Eric Ling, apakah itu kamu? Siang hari itu, Nenek Su sendiri datang ke rumah Winda Su dengan menyetir mobil Bentley hitam untuk mengantarkan Winda Su ke gedung SPZ. Winda, masalah ini berkaitan dengan hidup dan matinya keluarga Su kita. Jika SPZ tidak melunak, tamatlah keluarga Su kita. Nenek mohon padamu. Nenek Su membukakan pintu untuk Winda Su, lalu dia memberikan salam soja. Aku tidak masuk ke dalam, aku tunggu kamu di sini saja. Willy Han, Chandra Su, Daniel Su, Bonnie Su, dan Marlene Su mereka juga memarkirkan mobil di samping. Mereka menatap Winda Su yang sendirian masuk ke dalam gedung SPZ. Perundingan kali ini, berkaitan dengan hidup dan mati keluarga Su, mereka semua bergegas datang kemari. Jika nanti Winda Su berjalan keluar dengan mulus membawa kontrak, maka berarti keluarga Su berhasil melewati krisis ini. Jika tidak, keluarga Su akan segera berhenti dioperasikan. Daniel Su menghampiri Nenek Su dan berkata dengan perasaan tidak terima, Nenek, trik apa yang sebenarnya Winda Su gunakan? Bagaimana bisa dia mendapatkan pengakuan dari petinggi SPZ? Nenek Su mendongak menatap gedung tinggi yang melambangkan kekuasaan tertinggi di kota Zonghai. Dia diam tak bersuara. Daniel Su berkata lagi, jangan-jangan adik Winda memiliki hubungan dengan Brian Ma. Nenek Su berkata, jika benar seperti itu merupakan kehormatan besar bagi keluarga Su kita. Daniel Su berkata, aku khawatir. Diam. Nenek Su berkata, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Tetapi semua ini baru bisa dibicarakan setelah Winda berhasil mendapatkan kontrak. Kalau tidak, keluarga Su pun sudah tidak ada. Apakah ada artinya kamu mengkhawatirkan kedudukanmu? Daniel Su langsung tersadarkan. Dia berkata dengan hormat, benar amanah nenek. Selama ini, Daniel Su adalah penerus yang resmi ditunjuk oleh Nenek Su. Prestasinya selama bertahun-tahun ini juga telah dilihat oleh semua orang. Berdasarkan rencana pada awalnya, di acara ulang tahun yang ke-70 dari Nenek Su pada beberapa hari kemudian, Nenek Su akan mengumumkan sebuah kabar,
yaitu Daniel Su akan menduduki posisi CEO perusahaan Su untuk sementara. Ini adalah langkah signifikan dalam serah terima kekuasaan. Sekarang meski Daniel Su menduduki posisi wakil presdir, tetapi sebenarnya itu hanya sekedar nama saja. CEO barulah lambang kekuasaan yang nyata. Sekarang, posisi CEO perusahaan Su tetap dipegang oleh nenek Su. Namun dengan tindakan SPZ saat ini, Daniel Su merasakan ancaman yang sangat kuat. Winda Su juga panik dan takut, dia sendiri juga tidak tahu apa yang telah terjadi. Begitu masuk ke lantai dasar, ada seseorang yang langsung membawanya naik ke lantai 107. Setibanya di zona kantor lantai 107, sekali lagi Winda Su bertemu dengan Laurie Jiang. Sekretaris dari Brian Ma ini, tetap begitu mempesona dan memikat. Nona Su, tak disangka kita akan bertemu lagi dalam waktu yang begitu singkat. Laurie Jiang menuangkan segelas kopi untuk Winda Su. Sudah lelah di sepanjang perjalanan, ayo minum kopi dulu. Pertama kalinya Winda Su melihat ada ruangan kantor yang semewah ini. Di sini, bahkan bisa menyaksikan seluruh kawasan kota Zonghai dari atas. Sungguh menyejukkan hati. Winda Su menyeruput kopi dengan perasaan gelisah, lalu dia memberanikan diri untuk berkata, "Sekretaris Jiang, aku datang untuk membahas kontrak." Sebelum Winda Su selesai berbicara, Laurie Jiang menyodorkan sebuah kontrak baru padanya. Ini adalah kontrak baru yang dibuat oleh SPZ kami, sudah ditandatangani dan diberi cap. Kamu hanya perlu bertanda tangan, kontrak ini akan segera berlaku. Tetap begitu lancar dan mulus. Winda Su dapat merasakan, ada sebuah tangan tak berwujud yang membantunya di belakang. Setelah bertanda tangan, Winda Su tidak tahan untuk bertanya, "Sekretaris Jiang, keluarga Su kami sudah dihapus dari daftar nama anggota SPZ, apakah masih bisa bergabung kembali?" Laurie Jiang mengeluarkan sebuah kontrak lagi dan memberikannya pada Winda Su. Ini adalah surat perjanjian untuk bergabung kembali dengan SPZ. Ketua majelis sudah memberi cap dan bertanda tangan, akan langsung berlaku setelah kamu tanda tangani. Setelah menandatangani lagi, akhirnya Winda Su memberikan diri untuk bertanya, "Bisakah aku tanyakan, sebenarnya siapa yang sedang membantu aku?" Laurie Jiang berkata dengan senyum, "Sebenarnya, aku juga sangat penasaran. Ketua majelis Ma kami tidak pernah begitu perhatian terhadap hal kecil seperti ini." Jawaban yang ingin kamu ketahui, aku juga ingin tahu, tetapi aku tidak tahu. Hari ini aku masih harus menghadiri beberapa rapat, maaf tidak bisa menemani kamu lebih lama. Winda Su berekspresi kecewa, lalu dia meninggalkan ruangan membawa dua kontrak itu. Ketika Winda Su berjalan keluar dari gedung SPZ, nenek Su langsung maju dengan gugup, "Winda, apakah sudah selesai dirundingkan?" Winda Su masih sedikit linglung, sama sekali tidak memiliki kegembiraan atas kemenangan. Dia hanya menganggukkan kepala, "Iya." SPZ sudah menandatangani kontrak proyek herbal, juga sudah menandatangani surat perjanjian anggota. Nenek Su langsung merebut kontrak di tangan Winda Su dan membacanya dengan cermat, badannya gemetaran saking bergairahnya. "Bagus, bagus sekali. Winda, kamu telah menyelamatkan keluarga Su. Kedepannya nenek pasti akan memperlakukan kamu dengan baik. 3 hari lagi, kamu datang saja ke perayaan ulang tahun aku yang ke-70. Aku akan memberikan penghargaan besar padamu di acara perayaan ulang tahun." Nenek Su membawa kontrak dan langsung pergi bersama Daniel Su mereka. Meninggalkan Winda Su yang berdiri dengan bengong di depan pintu. Winda Su mendesah dalam hati, dia merasakan kedinginan yang tak berujung. "Ketika memerlukan kamu, mengantarkan kamu dengan mobil mewah. Setelah selesai menggunakan kamu, langsung membuang kamu sendirian di sini. Di dunia yang labil ini, hati manusia pun dingin tak berperasaan." Eric Ling menghampiri dengan mengendarai motor bekasnya. "Istri, aku antar kamu pulang." Begitu melihat Eric Ling, suasana hati Winda Su langsung menjadi sedikit lebih baik. Dia berkata dengan senyum centil, "Sekarang aku tidak ingin pulang, aku ingin makan ikan bakar." "Pergi makan kemana? Aku bawa kamu ke sana. Pergi ke kedai di samping rumah Lulu Zhang saja."
Lulu Zhang adalah dosen seni pertunjukan di Institut Kesenian Zonghai. Pendapatannya tidaklah kecil. Dia merupakan salah satu sahabat terbaik Winda Su. Kompleks rumah Lulu Zhang juga merupakan kompleks perumahan kelas atas, serta di depannya adalah kawasan bisnis besar, sangat mudah aksesnya. Setibanya di depan kedai yang bernama Ikan Bakar Bengawan, tampaklah seorang wanita cantik yang mengenakan gaun pendek biru modis yang tidak beraturan yang sedang menoleh ke sekeliling. Begitu melihat Winda Su, wanita itu langsung maju menarik tangan Winda Su. "Winda, akhirnya kamu datang juga. Aku sudah memesan ruangan privat, kita pasti harus minum sampai puas. Aku juga sudah lama sekali tidak bertemu denganmu. Terakhir kali kamu pun bersedia meminjamkan 500.000 yuan untukku. Terima kasih ya." Winda Su menggandeng lengan Lulu Zhang dengan sangat intim. Kenapa kamu naik Grab Bike? Tidak berkelas sekali." Lulu Zhang melirik driver Grab Bike dengan penasaran, lalu dia berkata dengan kaget, "Bukankah kamu Eric Ling? Kamu mengantarkan Winda dengan motor, tidakkah kamu merasa malu?" Karena Eric Ling adalah suami matrilineal, maka Winda Su tidak mengadakan resepsi pernikahan ketika menikah, hanya makan bersama dengan kerabat dan teman terdekat saja. Pada saat itu Lulu Zhang juga hadir, dia tentu mengenali Eric Ling. Aku merasa motor juga lumayan nyaman." Eric Ling mengusap dagu dan tersenyum. "Cih, miskin ya miskin, nyaman apaan? Kamu tunggu di sini saja." Lulu Zhang tidak bermaksud membiarkan Eric Ling masuk dan makan bersama. Winda Su tidak tahan lagi melihatnya. "Lulu Zhang, biarkan dia makan bersama saja. Keparat ini pun membelakangi kamu mencari wanita lain di luar sana. Bagaimana mungkin bisa membiarkan dia duduk bersama kita? Aku tidak bisa terima." Lulu Zhang langsung mengutarakan pendapatnya. Wajah Winda Su dengan jelas menunjukkan rasa sakit. Masalah ini adalah kesakitan di dalam hatinya untuk selamanya. Dia dapat menerima prianya tak berguna, tetapi tidak dapat menerima prianya membelakangi dia mencari wanita lain. Namun entah mengapa, kali ini dia berkata secara naluri, "Biarkan dia makan bersama saja." Lulu Zhang memelototi Eric Ling dengan ganas, dia juga tidak mengotot lagi, melainkan mengingatkan Eric Ling, "Masih ada beberapa temanku di dalam sana, nanti aku tidak membuat Winda Su menjadi malu, nanti kamu jangan sembarangan bicara, tahu tidak?" Eric Ling bergegas mengangguk. Setelah memasuki ruangan privat, masih ada 3 orang lain di dalamnya. 1 pria dan 2 perempuan. Umur pria sedikit lebih tua, sekitar 40-an tahun. Dia berpakaian dengan sangat dewasa, dia juga memakai kacamata yang membuatnya tampak sopan dan kalem. Sementara 2 perempuan itu, satunya besar dan satunya kecil. Perempuan yang lebih besar berumur sekitar 20-an tahun, mengenakan gaun 2 tali warna paige, menampakkan bahunya yang putih cerah, serta tulang selangkanya yang seksi. Raut wajahnya cantik dan mempesona. Perempuan yang lebih kecil, berumur sekitar 5 atau 16 tahun, rambutnya terikat dengan model rambut poni yang membuatnya tampak lucu. Begitu melihat gadis ini, Eric Ling memiliki rasa familiar yang tak terucapkan. Lulu Zhang berkata, "Winda, aku perkenalkan sebentar, ini adalah pacarku, Dennis Su, ketua jurusan seni pertunjukan di Institut Kesenian Zonghai. Ini adalah bunga jurusan seni pertunjukan kami, Jenny Hu, sekarang sudah di tahun ketiga, tetapi sudah menjadi pemeran wanita utama di beberapa drama serial, masa depannya sungguh tak terukur. Ini adalah muridku, Karen Adriana Yang. Ini adalah sahabat baikku, Winda Su, General Manager Rumah Sakit Husada. Ini adalah, kamu katakan sendiri saja." Lulu Zhang tiba-tiba merasakan kejanggalan. Semua orang pun tahu Winda Su memiliki suami sampah yang berselingkuh. Jika dikatakan, takutnya akan membuat Winda Su menjadi malu, maka dia melemparkan kesulitan ini pada Eric Ling sendiri. Tidak menunggu Eric Ling berbicara, Winda Su berkata, "Dia adalah suamiku, Eric Ling." Hal ini justru membuat Eric Ling merasa sedikit terharu. Namun Jenny Hu dan Karen Adriana yang mengernyit,
tatapan mereka pada Eric Ling penuh dengan rasa hina. Manusia sampah adalah orang yang dibenci oleh semua wanita. Eric Ling tersenyum canggung, tidak menjelaskan. Meski Eric Ling sedikit memengaruhi suasana, tetapi Lulu Zhang sangat pandai dalam menghangatkan suasana. Segera, semuanya bercanda tawa dan asyik mengobrol. Tidak ada orang yang menghiraukan Eric Ling, maka Eric Ling menjadi penonton di samping. Dia menyadari Jenny Hu benar-benar sangat cantik, setiap gerak-geriknya menampakkan keindahan bunga anggrek yang kalem mempesona. Jelas sangat berbeda dengan kecantikan yang norak pada umumnya, Jenny Hu adalah nona keluarga cendekiawan yang sesungguhnya. Eric Ling pun meliriknya tak tertahankan. Lulu Zhang menyadari Eric Ling terus menatap Jenny Hu, dia langsung berkata, Eric Ling, kemana matamu melihat? Kuberitahu kamu, Jenny Hu adalah nona dari Robert Hu, presidir perusahaan Hu yang merupakan penguasa tinggi di dunia properti. Perusahaan Hu juga adalah anggota majelis SPZ. Bukanlah orang yang bisa didambakan oleh katak jelek sepertimu. Selain itu, jika kamu berani melakukan hal yang bersalah pada Winda lagi, aku tidak akan memaafkan kamu. Eric Ling tidak tahu harus senang atau sedih terhadap perkataan tajam dari Lulu Zhang. Makanan dan bir sudah hampir selesai dilahap. Ketika hampir bubar, akhirnya Eric Ling mengucapkan kalimat pertamanya, Karen Adriana Yang, apakah kamu punya abang yang bernama Kenneth Adrian Yang? Kenneth Adrian Yang adalah nama asli dari Kendrian Yang. Kendrian adalah gabungan dari Kenneth Adrian. Pada umumnya, prajurit selalu akan menggunakan nama samaran. Kendrian Yang adalah nama samaran dari Kenneth Adrian Yang, sedangkan nama samaran Eric Ling adalah Harold Ling. Sejak Eric Ling melompat ke dalam laut untuk mencari jalan hidup, dia terus mencari keberadaan keluarga Kendrian Yang, tetapi tidak pernah menemukannya. Tadi begitu melihat Karen Adriana Yang, dia merasa sangat familiar, tetapi dia tidak bisa mengingatnya. Sekarang, akhirnya dia mengingat kembali. Karen Adriana yang terkejut, dia menatap dalam pada Eric Ling, kamu, bagaimana kamu tahu dengan abangku? Ketika Karen Adriana yang berumur 6 tahun, yaitu 10 tahun yang lalu, Kenneth Adrian yang pergi bergabung dengan militer dan tidak pernah pulang ke rumah setelah itu. 10 tahun sudah berlalu, sekarang orang di kota Zonghai yang mengetahui Kenneth Adrian yang hampir tidak ada. Selama 10 tahun ini, pertama kalinya Karen Adriana yang mendengar orang lain mengungkit tentang abangnya. Tangan Eric Ling yang memegangi gelas bir gemetaran karena emosinya yang bergejolak dahsyat, sesaat kemudian barulah dia kembali tenang. Aku dan abangmu adalah teman masa kecil, sangat akrab. Aku melihat wajahmu mirip dengan dia, tak disangka kamu benar-benar adalah keluarga dari kenalan lama. Karen Adriana yang langsung bangkit dan menghampiri Eric Ling, dia berkata dengan penuh harapan, apakah kamu tahu di mana abangku sekarang? Eric Ling bergeleng, aku tidak tahu. Oh, karena Adriana yang sangat kecewa, dengan lesu dia duduk kembali ke tempatnya, tidak lagi memiliki niat untuk makan dan mengobrol, hanya duduk melamun di sana. Setelah makan, Eric Ling mengantarkan Winda Su pulang ke rumah. Sebelum pergi, Winda Su berkata setelah merenungkannya dengan sangat lama, Eric Ling, 3 hari lagi ingat beli hadiah, datang ke Sky High Villa untuk menghadiri perayaan ulang tahun nenek yang ke-70. Eric Ling sangat senang mendengarnya, kelihatannya istri masih peduli padanya.